Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah, kita pagi hari ini masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan terutama nikmat di mana kita diberikan kekuatan iman untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kesolehan amal kita sampai nanti akhir hayat, dan juga mudah-mudahan menjadi penyebab akan senantiasa dalam hal kondisi yang senantiasa baik atau kondisi yang senantiasa membuat kita terhubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kajian tentang hikmah yang ke-9, yaitu tanawwa'at ajnasul a'mal, bahwasanya berbagai macam jenis amal akan muncul aneka ragamnya, bitanawwu'i waridatil ahwal, dengan beraneka ragam munculnya berbagai macam bentuk keadaan dalam kehidupan kita. Kemarin kita membahas tentang al-ahwal sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Zarruq secara umum, bahwasanya al-ahwal itu ibaratun anit taqallubatil wujudiyah, yaitu sebuah ungkapan tentang apa? Tentang berbagai macam pergonta-gantian sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Secara umum beliau menyebutkan
hidup kita ini tidak lepas pergantiannya dari dua, senang atau dalam keadaan sulit. Maka dalam kondisi sulit kita diutamakan, utamanya adalah sabar walaupun tidak lepas dari syukur. Kemudian kalau dalam keadaan suka kita mengutamakan syukur walaupun tidak lepas di dalamnya sabar. Nah, Dr. Muhammad Said Ramadan Buti lebih mendetail lagi. Ya, lebih mendetail ini dalam rangka apa? Kita mengetahui tentang ahwal-ahwal yang dapat kita pelajari dari para orang-orang soleh. Apa saja ajenas-ajenas amal yang disebabkan karena datangnya ahwal, kondisi-kondisi yang beraneka ragam dalam kehidupan kita. Yang itu juga disebut dengan al-ahwal. Wal ahwalu tanqasimu ila qismaini. Yang namanya ahwal tanqasimu terbagi kepada dua bagian. Ahwalun nafsiyah wa ukhra ijtimaiyah. Ada yang disebut dengan ahwal nafsiyah, kondisi diri kita. Ada yang disebut dengan apa? Kondisi sosial kehidupan kita. Jadi ada kaitannya ya, ajnasul a'mal itu muncul karena apa? Karena ada ahwal nafsiyah kita, karena juga ada ahwal sosial kehidupan. Yang pertama beliau memulainya dengan apa? Al-ahwal an-nafsiyah. Innama na'ni bil ahwalin nafsiyah mastalaha alaihi ulama'us suluk awil muhtammuna bitarbiyatil qalbiyah al-musilah ilallahi ta'ala. Yang kami maksud dengan al-ahwal nafsiyah, inilah yang dijadikan istilah oleh para ulama-ulama suluk, ulama-ulama tasawuf. Mereka-mereka yang memiliki perhatian untuk apa? Mendidik hati ya, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan ahwal nafsiyah ini ahwal diri kita ya. Yang ahwal ini tentu tidak lepas dari apa? Hati kita yang terhubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan al-ahwal an-nafsiyah ini? Ibaratun an masyaira dakhiliyatin tamurru wa la tastaqir. Yang dimaksud dengan al-ahwal nafsiyah adalah sebuah ungkapan tentang perasaan yang ada di dalam diri kita, dan perasaan ini tamur, lewat, wala tastaqir, tidak menetap. Jadi ada kondisi diri yang dimaksud oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti itu, yaitu kondisi di mana dia itu kadang-kadang muncul, kemudian kadang-kadang hilang. Ya. Beda dengan sifat. Kalau sifat itu, Pak Pendi, sesuatu hal yang ada pada diri kita, tapi tidak hilang-hilang. Itu namanya apa? Bukan sifat. Beda dengan tabiat. Ya. Tabiat itu sesuatu hal yang ada pada diri kita. Ya. Kalaupun hilang lama, tapi menetapnya apa? Lama dalam diri kita. Kalau sifat, semua manusia punya sifat marah. Walaupun Mang Rosik bukan pemarah, tapi punya sifat marah. Wak Pendi ini punya sifat pemurah. Ya. Walaupun kadang-kadang belum tentu jadi tabiat. Mulai nak ngato Mang Rosik. Ya. Jadi ada sifat, ada tabiat. Semua orang ini punya sifat, walaupun negatif atau positif. Tapi belum tentu jadi tabiat. Yang jadi tabiat itu apa? Menetap dalam diri. Nah, kalau al-ahwal ini dia muncul dalam diri kita, tapi tidak tidak menetap. Ya, ini al-ahwal nafsiyah. Ta'ti natijatu wuqufin wa ta'ammulin. Kadang-kadang datang dari al-ahwal apa? An-nafsiyah kita ini apa? Wuquf wa ta'ammulin. Wuquf itu apa? Seolah-olah tidak kata harapan, seolah-olah ada harapan, ada natijah itu. Inda ba'di sifatillahi ta'ala ya.
ketika pada sebagian sifat-sifatnya Allah wa asma'il husna. Maksudnya begini, ya, bahwasanya al-ahwal nafsiyah ini berdiri, ya, berharapkan pada apa? Pada sebagian sifat-sifat Allah al-asma'il husna. Ya, sebagai contoh lah, ya. Sebagai contoh. Ini sifat-sifat ini punya pengaruh dalam diri kita, ya. Contoh, ada seseorang yang jatuh dalam dosa. Ada seseorang jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, kemudian sadar dan lalu bertobat. Nah, orang-orang yang biasanya jatuh dalam kondisi dosa ini, yang muncul dalam dirinya apa? Rasa takut biasanya. Ya, ya Allah, aku ini berdosa, ya. Apalagi umur lapala meninggal dunia. Maka al-ahwal yang pernah terjadi pada diri seseorang ketika dia jatuh dalam dosa, yang muncul apa? Yang muncul adalah apa? Keinginan dia, ya, mendapatkan ampunan Allah berdasarkan rasa takut. Maka di sini beliau cerita, ya. Beliau cerita bagaimana? Fa fis salihina mathalan man yaghlibu alaihimul wuquf inda sifatir rahmah wal karami wal ihsani wal maghfirah wasi'atil afwi, ya. Wa kulluha sifatun munbathiqah min ba'di asma'illahil husna fayatasarrafu tasarrufatin diniyah dzata tabi'in jamali qa'imatun ala rasikhin min husnil zanni billah wa idza dzakkara an-nasu billah yudzakkirhum bil katsir min fadlihi wa ata'ihi wa alaihi wa maghfiratihi wa afwihi. Di mana di kalangan sholihin itu apa? Ada yang lebih senang melihat sebagian sifat-sifat Allah itu apa? Dari sisi kekaroman Allah, ya, di mana Allah itu senang memberi, wal ihsan, maha baiknya Allah, ampunan Allah, kemudian apa? Luasnya maaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya perasaan seperti ini, ya, itu biasanya apa namanya? Sering mengajak manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar mudah begini. Ini kita sampaikan begini. Ya, saya ulangi lagi. Dr. Muhammad Said Ramadan Buti mengatakan al-ahwal nafsiyah itu tidak lepas dari dua hal. Satu, wukuf, ya, wa ta'ammul, di mana dia berada ahwalnya terpaut kepada yang terkait dengan sifat-sifat Allah yang terungkapkan dalam nama-nama Allah. Di dalam salah satu nama-nama dan sifat Allah itu apa? Allah Maha Karim, Maha Memberi, Allah Maha Ihsan, Allah Maha melakukan kebaikan, Allah Maha memberikan ampunan, Allah Maha memberi maaf. Nah, orang ahwal hatinya kalau terpaut dengan nama-nama Allah ini, apa yang dia lakukan, dokter? Dia akan senantiasa bercerita tentang apa? Tentang kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maka jangan heran ada ulama-ulama kita seperti yang saya ceritakan kemarin, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya oleh seseorang yang lagi mabuk, walaupun cara bertanyanya dengan kurang ajar. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, apakah Allah Maha Qadir? Halillahu, apakah Allah ala kulli syai'in qadir? Ya, Allah Maha mampu. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua masih dengan pertanyaan yang pertama. Masih pertanyaan dengan yang sama. Halillahu qadirun ala kulli syai'in, apakah Allah Maha mampu atas segala sesuatu? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Ya, Allah Maha mampu. Dan yang terakhir, apakah Allah Maha mampu? Syekh Abdul Qadir tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dia ta'amul pada sifat-sifat Allah. Apa ta'amulnya? Pertama, Syekh Abdul Qadir ditanya, apakah Allah Maha mampu? Di dalam pikirannya siapa? Syekh Abdul Qadir menjawab, iya Allah Maha mampu. Kenapa? Dia menganggap pertanyaan pertama ini begini, apakah Allah Maha mampu mengampuni dosa saya? Iya, Allah Maha mampu mengampuni dosa kamu. Yang kedua,
Apakah Allah maha mampu? Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ahwal yang lewat dalam dirinya apa? Iya, Allah maha mampu. Kenapa? Yang terpikir oleh beliau, pertanyaannya tentang apa? Apakah Allah maha mampu merubah saya seperti kamu yang menjadi waliullah? Iya, Allah maha mampu. Dan yang ketiga, Syekh Abdul Qadir tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dalam pandangan beliau, ini orang berkata apa? Apakah Allah maha mampu merubah dirimu seperti saya? Ya, seperti saya yang saat ini apa? Pemabok, pendosa. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab, tidak mau jawab. Kenapa? Khawatir kalau bilang iya, qabul, ya diijabah oleh Allah. Yang ada apa? Dia cuma bisa menangis. Nah, ini contoh al-ahwal yang seseorang itu kalau dipautkan dirinya berpikir tentang apa? Nama-nama Allah, berpikir tentang sifat-sifat Allah, maka sifat yang seperti ini yang mendorong seseorang itu untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Ini contoh. Ya. Pak Pendi ketika sholat ini, ya, apa yang dipikir? Allah memberikan pahala. Allah nak menyelamatkan kita dari api neraka. Ini dalam diri kita. Maka kalau orang tuh belum ahwal nafsiyahnya belum tersentuh kepada apa? Sifat-sifat Allah, kepada nama-nama Allah, mungkin belum terdorong dia. Belum terdorong. Ya, belum terdorong. Maka jangan heran kalau ada dulur-dulur kita, "Ngapa kau ini belum sholat?" "Yo, aku ini mana nak sholat, Ustaz. Zuhur sibuk. Asar kadang-kadang kecapean. Dan ini saya dengar langsung, bukan dari lagu. Kemarin ada orang datang ke sini mau daftar umroh. Dia cerita, apa katanya? Saya nih kata dia, ya, umurnya sudah 70. Baru sadar sholat ini sekitar 5 tahun inilah. Yo, kata bininya. Ya, ini dulu belum galak sholat, Ustaz. Itulah, inilah jadi suami ini, kata dia. Ya, kadang-kadang terpikir, mana nak sholat, kata dia. Jam, siang, nganu pasir sampai jam sekian. Jadi, dia omongannya seperti itu. Kenapa? Karena tadi belum terfikir bahwasanya rizki yang didapat ini dari siapa? Dari Allah. Ya, pasir yang dia ambil ini siapa yang menciptakan? Allah. Tapi lama-lama aku terpikir juga, katanya. Aku nih ngapo ndak sholat, kata dia. Alhamdulillah anak-anak aku nih kuliah galo, mainilah begawi galo, ya. Aku nih ndak cak tetanggol, rizki agak luas, kata dia. Ya, alhamdulillah. Nah, ketika lah terpikir tentang apa? Ahwalnya lah terpikir tentang apa? Kebaikan Allah, baru dia tergerak. Ya Allah, tak kado minta sholat apa? Sholat diminta cuma berapa? 5 waktu baik. Berat niat. Nah, ini contoh seseorang dokter yang sudah apa namanya? Ahwal nafsiyahnya apa? Sudah tersentuh, sudah wukuf, sudah ta'ammul kepada apa? Kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya, ya, kalau orang-orang ahlus suluk, ahlus sufi, ahlu tasawuf, tidak lepas seseorang itu apa? Dibawa mengenal Allah. Ini yang disebut dengan apa namanya? Yang kemarin kita bahas. Ma'rifatu rabbihi. Mengenal Tuhannya. Mengenal Allah. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa kita ini semangat berdoa? Kenapa? Ini siapa? Nak lupa aku. Mas Eko. Apa Mas Eko? Kenapa semangat berdoa? Karena tahu sifat Allah, Allah mujib. Apa mujib itu? Allah maha mengijabah doa-doa. Coba kalau kita tidak mujib. Mudah belah. Ngaponian Pak Iyul nak ngutang sama Pak Rosik. Contoh, ini contoh. Ya, walaupun tidak tahu pernah ngutang apa tidak, Allah alam. Ya, ini contoh, mengapa? Yo Pak Yul tuh
Oh, Pak Rosid itu wongnya muda diajak berasad. Nah, tidak mungkin Pak Yul datang ke Pak Rosid kalau tidak tahu kebaikannya. Tidak mungkin. Maka ahwal nafsiyah yang ada dalam dirinya tergerak untuk apa tadi? Datang kepada seseorang tentu karena kenal dengan orang yang akan ditujunya. Coba kalau seandainya Pak Yul ngapa tidak galak minta tolong dengan Erik? Karena uangnya meluat. Belum kita masuk rumah lah disongkonya kita nak ngutang. Nah itu contoh ya Erik ya. Agak lah dia tidak galak ngaji lagi nih. Ya, ini contoh ya. Ini contoh Mang Israfil. Ngapa ini nak numpang sama Mang Ali? Karena pintu mobilnya dibuka. Coba kalau pintu mobilnya ditutup, tidak dibuka, tidak mungkin. Maka seseorang itu ketika tahu ahwal nafsiyahnya kepada siapa dia menuju, itulah yang akan tergerak. Maka di dalam hal ini wafis solihin, ketika ahwal nafsiyahnya bergantung kepada beberapa sifat Allah. Contoh, sifat Allah maha memberi, maha memberikan kebaikan, maha ampun. Dengan sifat ini akan lahir natijah yang berbeda. Ya, di mana, Bo? Semangat ibadahnya tinggi, semangat doanya, Bo, tinggi. Ayo Allah ini kalau kita bersedekah pasti membalas sedekah kita. Jadi sedekahnya, Bo, banyak gitu. Banyak. Kenapa? Allah maha apa namanya? Allah maha kalau bahasa ya Allah. Termasuk dalam kategori Allah maha karim. Allah maha apa namanya? Allah maha syakur. Syakur apa syakur itu? Allah maha berterima kasih. Hambanya yang baik, di mana letak terima kasihnya Allah? Dilipat gandakan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kata Allah, ku tambah kata Allah. Ya, tambah. Akhirnya dermawan. Ya. Kenapa? Tergantung ahwal dirinya sadar tentang sebagian sifat-sifat Allah. Ini sebagian hamba Allah yang sadar dengan sifat Allah. Sifat apa tadi? Karamnya Allah, ihsannya Allah, ampunan Allah, dan luasnya ampunan maafnya Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang jiwanya sudah tersadar di bulan Ramadan, semangat iktikafnya, ngejar 10 akhir Ramadan, kan main. Maka bisa jadi ada masih saudara-saudara kita yang belum mau beribadah tadi, mungkin belum dokter? Ahwalnya belum berada, belum ta'amul, ya, belum mempelajari lebih dalam tentang tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis solihin, di antara orang yang soleh, man yaglibu alaihimul wukuf inda sifatil qahri wal iqab was sultah al ilahiyah al wasi'ah an nafilah. Ada di antara orang yang soleh itu ahwal dirinya lebih dominan kepada sifat Allah yang lain. Allah maha memaksa, Allah maha memberikan hukuman, Allah itu maha kuasa, Allah itu luas untuk melakukan apapun, Allah itu mampu. Ini ada orang yang lebih condong dirinya kepada, ya Allah, kalau Allah sudah memaksa, kalau Allah sudah memberikan hukuman, lalu apa pengaruhnya kepada orang-orang yang seperti ini? Fayatasarrafu tasarrufatin diniyah, maka dia akan melakukan sebuah sifat kegiatan diniyah yang sifatnya bagaimana? Ya, hadir dalam dirinya rasa takut yang tinggi, ya, rasa takut yang tinggi. La siyama in kana mimma lahu madin yattasifu bisyurud, ya, wal ibtian an awamira. Terutama akan rasa takut ini tambah bagi orang yang bagaimana? Bagi orang yang dulunya punya cerita lama ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dua sifat ini tidak lepas dari diri kita. Satu, terdorong untuk berbuat ibadah. Yang kedua lebih terdorong dengan rasa
Rasa takut. Yang tadi terdorong dengan rasa harap, yang ini terdorong dengan rasa cemas. Nah, ini kita mulai dapat rangkumannya, ya. Bahwasanya apa Ustaz? Kalau orang yang ingat dengan kasih sayang Allah, berarti apa? Natijah yang dilahirkan apa? Rasa harap. Yang kedua, natijah yang dilahirkan kalau lebih berpikir kepada apa? Allah Maha Kuasa, Allah memberikan Maha Azab, itu apa yang terpikir? Rasa cemas. Ya. Jadi dok, ini Ustaz Soekarno, hidup ini tidak lepas dari apa? Rasa harap, rasa cemas. Tergantung apa yang terbayangkan saat itu dalam diri apa? Dalam diri kita. Ya, tadi mungkin ketika nampan kopi belum datang, kita cemas. Sekarang rasa harap, mudah-mudahan nyampe kopi gitu ini. Ya, karena kopinya lado. Ya, tapi masih cemas juga, jangan-jangan cangkirnya tidak cukup, tambah lagi. Ya, ya itu ini main-main, ya. Bahwasanya hidup kita ini seperti itu. Ya, contoh. Ya Mas Didi, ketika kemarin apa namanya? Musibah, apa yang lebih condong dalam diri? Rasa takut. Ya Allah, ada apa nih? Dosa apa? Terpikir oleh kita, ya. Ya, tapi ketika ingat sifat Allah, Allah ini Maha Pengampun, Maha memberi maaf. Terbuka rasa apa namanya? Rasa harap, ya. Oh, cemas, tambah cemas lagi dalam kehidupan. Ah, ya Allah, cak mano nih, tukang-tukang nih, habis galau alat-alat nih, timbul rasa cemas. Datang kebaikan Allah, memberikan bantuan, timbul rasa harap. Alhamdulillah, dikirim oleh Allah orang-orang yang nak mesen apa? Lemari, timbul rasa harap, ya. Lah ada timbul rasa cemas, agak tak tergawe lagi. Nah, bolak-balik kita ini. Ya, inilah yang disebut dengan apa namanya dokter? Al-ahwal nafsiyah. Muncul dan hilang. Muncul dan hilang. Tuh. Muncul dan hilang. Muncul terus bolak-balik. Seperti Ustaz Tuhar sekarang ini, anaknya lagi ya ke Palembang. Nah, ini yang muncul apa nih? Rasa cemas ini. Ya. Agak muncul tuh rasa harap. Makanya ketika rasa cemas yang dimunculkan apa? Sifat Allah yang memberikan motivasi. Ketika ada rasa harap, munculkan sifat Allah yang menimbulkan rasa cemas. Kalau lagi ladas, jangan keladasan. Kalau lagi takut, jangan takutnya berlebihan. Nah, inilah namanya al-ahwal nafsiyah, dokter. Ya. Al-ahwal nafsiyah dalam diri kita, ya. Baiklah. Tapi intinya bukan dari al-ahwal ini, intinya nanti natijah dari al-ahwal ini yang paling penting. Yang penting apa? Produksi dari dari rasa ini. Orang yang senantiasa ingat sifat baiknya Allah, yang muncul yang besar apa? Rasa harap. Ketika seseorang itu apa? Yang senantiasa diingat muncul sifat-sifat Allah yang mungkin bukan yang keren bahasanya itu ya, yang tegas, yang menunjukkan ketegasan Allah. Allah Maha, kalau Allah sudah qahar, sudah memaksa, tidak bisa menolak. Itu yang apa ayat kursi itu? Innama amru idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau sesuatu, nah ini qahar, sifat qaharnya Allah. Kalau Allah nak berkehendak, Allah cukup mengatakan apa? Kun. Kalau Allah sudah ngomong kun, tidak kati layakun, yang ada apa? Fayakun. Nah, ketika ingat ini, ya Allah, anak aku ini lagi tes kedokteran. Mudah-mudahan Allah inginnya dia lulus, ya Allah. Cemas gitu. Maka ketika cemas itu apa? Doa terus. Nah, tangan begitu getar. Ya, begitu getar. Masya Allah. Ya, nah ini. Fahadhil awda'un nafsiyah tusamma ahwalan. Maka keadaan-keadaan di sini, ini yang disebut dengan apa? Ahwal. Ya.
Tuh. Kana fis salihin masalan man tamurru al-layali katsira duna an taghmudha lahu ainun liraqadin, ya. Ada sebagian ulama itu yang setiap malam dia tuh senantiasa bangun zikir kepada Allah, sulit untuk raqad, apa? Untuk apa namanya? Untuk bangkit tertarik dengan keduniaan. Contohnya siapa? Seperti Daud At-Ta'i. Kana yaqul ilahi, wahai Tuhanku, hammuka ilahi hammaka attil alayya al-humum, ilahi hammuka attil alayya al-humum ad-dunyawiyah wa hal baini wa bainar riqad. Wahai Tuhanku, ya, aku kepengen apa? Ini bahasa beliau. Tolong apa namanya? Matikan, bukan matikan, kecilkan keinginanku tentang dunia. Nah, itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena di dalam pikirannya dia lebih sibuk ingin mendapatkan apa? Harapan terhadap dirimu. Itu jangan heran. Kenapa? Karena dalam ahwal dia lebih terpikir apa? Tentang indahnya kasih sayang Allah. Maka jangan heran ada wanita namanya Rabi'atul Adawiyah. Kalau pikiran kita normal, ada kado, udah kalah kawin. Ya. Ada kado. Imam Hasan Al-Basri datang melamar dak galak. Ada kado. Jangan heran kalau kita dengar ada manusia seperti siapa? Rabi'atul Adawiyah. Ada manusia yang namanya Daud At-Ta'i. Ada manusia yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Dia singkirkan semua. Kenapa? Mungkin ahwal yang ada dalam dirinya, Pak, lebih mengutamakan apa? Aku lebih asik bercinta dengan Allah daripada bercinta dengan manusia dan dunia. Jangan heran. Jangan anggap dia lagi homo belum. Tidak. Mungkin memang dalam diri dia. Tidak usahkan Rabi'atul Adawiyah lah. Ada mungkin di antara anak kita yang nikahnya agak terlambat. Kenapa? Karena yang ada dalam dirinya apa? Aku masih ini, Kak. Mikirin apa? Adik-adik nih, nah. Ya, kalau aku nikah, siapa yang nak ngurus mereka? Nah, ada itu di antara kita ini. Karena saya punya santri yang punya pengabdian yang seperti itu, ada. Kamu nih apa dak keturun dengan nikah, Dek? Aduh, ada yang Cak Marsono. Baru umur berapa udah tak anak kawin? Aduh. Jangan salahkan yang model-model itu. Kenapa? Karena dia terpikir tentang apa yang Allah berikan nikmat. Aduh, jangan terpikir. Ada yang nak nambah tapi tidak berani. Aduh. Mang Rosik langsung tersadarkan diri. Ay nguyuk aku kau tuh. Ya. Aduh. Inginnya besar, tapi takutnya mungkin terpikir, ya Allah, aku nih mungkin takut tidak mampu nanti, ya, anak berantakan. Jangan dipikir, jangan heran kalau ada orang yang bilang, ada uang yang, semuanya karena Allah. Waduh, tidak terpikir, nambah terus. Ada juga yang tidak mikir nian, ada. Terserahlah situ, ya, nak terlantar, nak idak, pokoknya aku nak ini. Ada juga. Maka jangan heran, ada orang-orang yang seperti apa? Syekh Daud At-Ta'i atau seperti Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Al-ahwalnya sudah beda. Kalau dokter belum masuk ke sini, belum. Tidak mungkin nak ngomong cak ini, tidak mungkin, jauh saya. Ilahi. Ya, ilahi. Ya. Hammuka. Ya. Aku cuma kepengen dirimu ya Allah. Attil alayya al-humum ad-dunyawiyah. Tolong atil itu apa? Jangan fungsikan, ya, matikan fungsi apa? Keinginan aku tentang dunia. Apa orang nak berdoa aja ini kira-kira? Pak Yul. Ya.
Kata Pak Yul, aku biasa-biasa bela Ustaz. Nah, itu lain lagi tuh ahwalnya tuh. Ya, ahwal gedek tuh namanya. Ya. Baik. Wa fihim. Nah, dalam yang seperti ini seperti siapa? Fudail bin Iyad. Ada di antara mereka tuh Fudail bin Iyad. Waqafa fi Arafah mi'al hujaj. Dia pernah wukuf di Arafah bersama orang-orang haji. Duna an yad'uwa, tanpa berdoa. Kama kanu yad'un. Au an yuraddidal azkar. Ini kalau saya banyak nerjemahkannya lama nih, makanya ya saya tuh singkat-singkat nerjemahnya bukan apa-apa. Karena diterjemah siko-siko lama. Ya, jadi apa? Ini ada seorang yang kemarin kita ceritakan, Fudail bin Iyad. Kan dia ini kan begal yang pernah naik dinding karena nak ngejar seorang wanita, laju mendengar ada orang baca ayat. Ketika lagi Arafah, dia tidak seperti wong lain. Ini Wak Pendi, tidak seperti wong lagi banyak doa, ya Allah, aku nih mobil masih kredit, ya Allah, balik haji ini tolong ya Allah lunaskan. Tidak. Ya, dia tidak banyak doa, tidak seperti wong astagfirullahalazim, la ilaha illallah, tidak banyak zikir seperti itu, tidak seperti wong yang lakukan. Fudail bin Iyad cuma apa? Cuma duduk, ya, cuma duduk meletakkan pipinya cuma duduk ngopi, cuma duduk meletakkan apa? Pipinya di sini. Ya, tapi tiba-tiba menangis. Ya, menangis, air matanya banjir seolah-olah hujan yang deras. Ya. Tersuguk-guguk. Ya, tidak seperti orang lain tadi yang berdoa, yang minta ini, minta itu. Ya, cukup yang banyak berzikir. Beliau udah cukup meletakkannya begini, wong masih pegawi wong ini. Mikir dak keruan pasti ini. Ya. Mikir dak keruan. Tapi dia lain, dia punya ahwal tersendiri. Apa sebab? Fudail bin Iyad, dokter, berpikir tentang apa? Tentang dosa-dosanya yang dulu. Jadi zikir yang ada dalam dirinya, ya, zikir tentang ya Allah betapa hinanya diriku, betapa aku tak layaknya masuk surga ya Allah, betapa malunya aku mau minta apa-apa kepadamu ya Allah. Itu yang ada dalam pikiran dia. Aku nak minta apa-apa malu ya Allah. Aku cuma minta kasih sayangmu, cintamu. Kalau engkau sudah cinta kepada aku, ya Allah, selesai. Selesai dosa aku, selesai. Surgamu pasti milikku, ya Allah. Itu yang dipikirkan oleh siapa? Fudail bin Iyad. Nah, kita kalau ahwalnya belum nyampe sini, tidak usah milu-milu. Kakek, pas wong lagi zikir, narok pipi di atas tangan. Lain yang dipikir, kakek. Ah, ya Allah, bini aku ini cerewet, nama tidak lain. Apa yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad bukan berarti tidak bisa ditiru. Tergantung ahwal kita. Apa yang dominan dalam diri kita. Ya. Maka jangan heran, kita ada yang lagi punya masalah, dia tidak tenang duduk. Kita yang nanti masalah nengoknya ngomong, tenang kau tuh, tenang. Ya, duduk kau. Nah, duduk sama mana ini? Jangan heran kalau dia punya ahwal sendiri, maka saat itu walaupun dia mondar-mandir, Mang Rasul jangan suruh duduk. Sebut nama Allah. Mondar-mandirlah tapi sebut nama Allah. Begitu. Jangan kita nih salah tunjuk. Duduk kau tuh, tenang, ya. Galau-galau harus tenang. Nah, ini salah nasihat. Ya, walaupun dia lagi mondar-mandir, lagi cemas itu Ustaz, apa yang kita buat? Ya, apa yang kita buat? Ingat Allah. Kau sebut nama Allah. Kau mondar-mandirlah. Ya, iya Pak. Aku nih cemas niat. Ya, sebut nama Allah. Aku juga ikut berdoa. Ya, kita berdoa sama Allah. Sama-sama berdoa sama Allah. Ya, kita yang berdoa ya sudah. Sekarang supaya kau tidak cemas sama mana? Aku nak nelpon mama aku, telepon. Nah, itu baru benar namanya. Ya. Apa yang dia perlukan saat itu kita arahkan. Sekarang mamang apa yang harus mamang buat? Mamang baca tak ngumpuli wong-wong berdoa. Oke, itu tugas mama. Tugas aku. Tugas kau apa? Aku nak ke rumah sakit dan nengok bini aku. Jadi ada dokter orang tuh yang diarah-arahkan. Ya, maka jangan heran ada orang-orang, ya, contoh, saya pernah ngobati wong yang terjebak narkoba.
Ya, terjebak narkoba. Dia udah pancak duduk tenang cak kita. Waktu nahan itu puncaknya tuh hari ke seminggu atau 9. Nengok darah dewek tuh apa Pendi? Dia nak nyedotnya. Kenapa? Di darahnya tuh dia yakin masih ada obat. Nah, orang-orang seperti ini ada triknya. Apalagi kalau kita wong kena narkoba, banyak ikut kena nasihat, pening malah dia. Yang dia aja banyak kegiatan. Ayo berkebun, ayo olahraga, ayo kegiatan. Kenapa? Kita lihat ahwalnya ini berbeda. Maka Fudail bin Iyad pun berbeda dengan para haji yang lain. Kalau haji yang lain, mungkin mereka masa lalunya tidak seperti siapa? Fudail bin Iyad. Nah, kalau Fudail bin Iyad punya masa lalu, terpikir nulung begal wong, mutus leher wong, mata ke tangan wong, ngambek harta wong. Mungkin dulu seperti itu. Namanya begal. Kan tidak kata yang begal sopan. Misi Pak, boleh tidak ngambek motornya? Tidak kata itu, tidak pernah tahu aku. Itu bukan begal itu namanya. Itu namanya ngolok itu namanya. Kemudian, ya Allah. Nah, ini yang diceritakan oleh siapa? Ishaq bin Ibrahim. Kerjaannya Fudail Iyad hanya meletakkan apa? Ya, meletakkan pipinya di tangan dan apa? Tok arasau, nunduk. Bergetar-getar kepalanya, ya. Berzikir tidak atau tidak, cuma nangis. Tapi ingat, kondisi dia seperti ini sedang terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fihim man hamalathu hadhil hal 'ala istighfar. Ada yang dalam kondisi seperti ini apa? Dia sibuk beristighfar kepada Allah. Mimma yu'addu fil zahir ibadatan wa ta'ah. Yang dari sisi zahir dia itu apa? Ibadat dan taat. Contohnya seperti apa? Seperti seseorang bernamanya apa? Sirri As-Siqti. Namanya Sirri As-Siqti. Alladzi kana yaqulu mundu 30 sanah wa ana astaghfirullah min qauli marratan alhamdulillah. Ada seseorang namanya apa? Sirri As-Siqti. Ya, beliau istighfar kepada Allah ya selama berapa? 30 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara hanya pernah mengucapkan alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah baik. Apa namanya? Istighfar. Apa sebab? Ini ceritanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Waqa'a bi Baghdad hariq. Pernah terjadi kebakaran di Baghdad. Fastaqbalani rajulun, datang seseorang menghadap. Faqala li, lalu berkata, laqad najahanutuka. Di antara yang terbakar, warung dia dewek, toko dia dewek yang tidak terbakar. Faqultu alhamdulillah, lalu aku berkata alhamdulillah. Fa ana ilal anna dimun ala ma qultu, mulai saat itu aku nyesel nyebut alhamdulillah. Idza aradtu li nafsi khairan mimma hasalal muslimin. Kenapa dia nyesel? Kenapa? Dak kado aku bahagia dewe di antara wong yang sedang sedih. Jadi di Baghdad itu, Mang Rosik, Mang Fitri, ada kebakaran besar. Cuma warung dia dewe, toko dia dewe ndak kebakaran. Lalu dia ngomong, alhamdulillah, warung aku dewe ndak kebakaran. Semenjak itu dia nyesel 30 tahun dia istighfar. Kenapa? Dak kado aku bahagia di saat yang lain sedang sedih. Kalau kita mulai itu, kau pantas mana toko kau kebakaran? Oh iya, aku rajin sholat subuh di Masjid An-Nahr. Aku ngaji hikam aku di sana. Ya, aku bukan apa-apa. Inilah hebatnya aku. Aku yakin ini ahwal wong Papiliun ini. Ini ahwalnya ya, model-model Marsono ini, ya. Rumah wong lain kebakaran habis galau, rumah dia dewe ida. Kok bisa Marsono? Yo, kamu tuh taubat. Wah. Waduh. Ya Allah. Aku ngomong cak ini apa? Aku tahu diri aku. Aku yakin aku dewe cak itu mungkin. Tapi Sirri As-Siqti nyesel ngomong cak itu. Astagfirullahaladzim. 30 tahun dokter. Dia apa? Istighfar hanya gara-gara ngucap alhamdulillah, penuh rasa bahagia di antara orang lain yang sedang bersedih. Masya Allah. Ya.
Maka kok ahwalnya beda? Kalau kita wajarlah bersyukur, tidak kalah lah yang ngejebut alhamdulillah. Kenapa? Ahwalnya beda. Dia nengoknya beda. Yang dipandang dia oleh dia beda. Ya Allah, ngapo aku timbul rasa apa? Bahagia di saat orang lain sedang merintih. Ya. Kalau menurut kita, yang ahwalnya belum nyampe kepada ahwal nafsiyah yang membuat kita sampai kepada Allah, kau ngapo nak marah aku? Nah, kita tidak boleh marah. Mungkin dia nengoknya yang lain. Nengoknya apa? Ya Allah, ini kasih sayang Allah kepada diriku. Mungkin yang lain hartanya masih banyak. Kalau aku nih inilah harta aku. Bangsa kebakaran, habis aku nih ya Allah. Mungkin, tapi jangan marah juga gitu. Tapi cuma siri asikti punya ahwal yang sendiri. Jangan pula kamu nengok wong ado yang di antara kebakaran, dia rumah ada kebakaran, laju dia ngucap alhamdulillah, kamu ceramah ini, jangan. Kau ini tidak cak siri asikti. Kau ini mestinya, kalau siri asikti itu, kau dewek dak kebakaran, kau ini mestinya istighfar 30 tahun. Lah jangan. Mungkin ahwal dia lebih berbeda. Mungkin. Ini contoh. Ya, seperti yang di Bengkulu yang ada kecelakaan tertimpa apa? Tertimpa mobil. Mungkin yang punya mobil di belakangnya, ya Allah, alhamdulillah, ya tidak mobil aku. Jangan kita marahi. Mungkin ahwalnya beda dia. Ya Allah, mulai saat ini aku kalau rumah ini ya Allah, aku nak tobat ya Allah. Aku selama ini mungkin sholatnya tidak tertengok nian, mobil depan aku tertimpa kayu. Mulai saat itu aku sadar dia mungkin punya ahwal yang berbeda. Jangan laju kita caci. Apalagi yang di depan. Untung nian lah lewat. Ya, untung nian lah lewat. Gitu. Nah, mungkin kalau Pak Yul beda lagi. Ya Allah, aku ikut sedih lah. Aku nak istighfar, nak berdoa untuk tadi yang terlewat terhalang longsor. Nah, ini beda. Makanya seseorang itu punya amalan masing-masing selain amalan sholat ya, selain amalan puasa Ramadan, selain amalan asasiyah, dia punya punya ahwal saya, punya kondisi hati tersendiri. Nah, tapi ingat, jangan yang cak-cak wong zaman sekarang. Apa cak-cak zaman sekarang? Kau ngapa tak sholat wajib? Wong ini punya ahwal dewe. Ini lain. Yang dimaksud dengan ibadah amalan itu dokter, lain sendiri. Aku ini tidak sholat, ini lain. Kondisi aku ini sudah dekat dengan Allah. Jadi asal ingat, selesai. Allah. Nah, ini yang salah dalam mengamalkan ilmu tasawuf. Berdalil dengan dalilnya punya siapa? Imam Ibnu Athaillah. Tanawwu'at ajnasul a'mal. Inilah tidak beres ini wong ini. Sakit ini otak ini. Minum kopinya mungkin tidak selesai ini. Yang dimaksud dengan tanawwu'at ajnasul a'mal itu di luar ibadah-ibadah yang memang sudah ditetapkan untuk umum. Nak seneng, nak bahagia, sholatnya sama dah. Sama. Yang dapat rezeki, sholat subuhnya 2 rakaat. Yang lagi rezekinya sempit, sholat subuhnya tetap 2 rakaat. Sama itu. Tapi di luar itu, kondisi hatinya tentu membuat ada amal-amal sendiri di luar yang sudah ditentukan oleh Allah, punya tersendiri. Ada yang mungkin lebih banyak mengucap alhamdulillah. Ada yang lebih banyak mengucap Ada yang mungkin ada yang warung dia dewe tidak kebakaran. Alhamdulillah ya Allah, warung aku tidak kebakaran. Ngapa kamu mengucap alhamdulillah? Kok tidak siri asikti? Kenapa? Warung aku warung makanan. Warung aku warung beras. Warung aku warung gendum. Warung aku warung roti. Jadi toko aku yang tidak kebakaran ini akan masak masak makanan. Untung nian warung aku tidak kebakaran. Mendak tuh agak susah kita nak makan ini. Jadi ada ahwalnya dia dewe. Janganlah nak disamui galau dengan siri asikti. Kau ini tidak siri asikti. Lah, aku nih masak gendum ini karena warung tidak terbakar. Ya, jadi ada sendiri. Ya, dan itu tergantung dengan
Dan itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibuat-buat. Maka jangan heran kalau ada wong keceplosan, aku tidak galak punya menantu yang rainya cak tukang bakso. Itu tergantung ahwal apa namanya. Ingat ya, aku tidak nyebut nama ya. Aku tidak nyebut nama, ini tidak riba. Ya. Kalau tidak nyebut nama, ini contoh baik. Kalau ada wong yang ini kan kalau ada wong yang keceplosan, aku tidak galak punya menantu yang rainya cak tukang bakso, itu tergantung ahwal apa? Ahwal apa namanya? Ahwal nafsiyahnya dokter. Ahwal nafsiyahnya. Contoh, kita ini punya ahwal sendiri. Aku tidak galak lah makan gorengan di sini. Itu tergantung apa? Ahwal nafsiyahnya. Tergantung. Tidak baca ngatonyo. Itu tidak baca. Kalau ahwal nafsiyahnya lagi baik, tidak mungkin dia ngomong kayak gitu. Buktinya, ngomong alhamdulillah baik, dia nyesal. Yang lebih diutamakannya mestinya apa? Dia jangan terucap dengan ngomong alhamdulillah. Siri asik itu tetap bersyukur. Cuma aku tuh ngapa keceplosan. Didengar wong lain mungkin nyakit hati, itu yang dia nyesal. Ya. Mana lagi nih contohnya? Ya. Ini maksud kita nak selesai saat ini, tapi jangan ya. Nah, ini ya apa namanya? Contoh-contoh seseorang berbeda kondisinya dengan apa? Tergantung dengan al-ahwal an-nafsiyah ya. Nah, kemudian ya ini sebagai menjelang terakhir kajian kita, biar saya singkat saja. Bahwasanya al-ahwal nafsiyah ini ada dua modelnya. Ada yang bisa kita upayakan, ada yang tidak bisa kita upayakan. Ya. Tidak bisa kita upayakan. Ini kata beliau. Ya, ada yang bisa kita upayakan, ada yang tidak bisa kita upayakan. Contoh yang bisa kita upayakan, contoh. Ada orang yang mampu beli makanan. Tapi dia apa? Dia membatasi makanan. Aku nih bukan tidak terbeli dengan makanan, cuma memang aku makan ini sekedar untuk menghilangkan lapar. Itu ada. Itu namanya ahwal an-nafsiyah yang bisa apa namanya? Yang bisa diupayakan. Aku nih kalau beli baju bukan apa-apa, walaupun mampu beli yang apa? 3 juta, 4 juta, tapi lebih mengutamakan baju yang bisa nutup aurat. Itu contoh ahwal apa? Sesuatu yang kadang-kadang bisa diupayakan. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang memang tidak kasih pilihan, ya. Dia bukan karena diupayakan. Fayamliku apa itu? Laisa lahu khiyarun fima fa'al. Inna halahu allati tahaymana alaita ja'alahu bighaddi bil ladzid. Ada orang itu yang memang, mohon maaf, dia memang kondisinya yang membatasi dia dari apa? Dari untuk menikmati dunia. Contoh, fakir, miskin. Itu tidak bisa dia nak nolaknya. Ya makanan, kenapa kau makanan ini? Ya inilah yang ada, Ustaz. Tapi dia punya awal sendiri. Walaupun dia fakir seperti yang kemarin itu, dia tetap sobar dan tetap bersyukur. Di balik kesabarannya dia bersyukur. Ya. Jadi ada orang itu tidak bisa. Memang dia menahan diri dari nikmat dunia ini bukan karena pilihan, tapi karena apa? Karena kondisi. Ya, karena kondisi. Tapi makanya kita atas dua hal ini tidak boleh kita saling menyalahkan, tergantung kondisinya. Sampai beliau berkata, anna minal khata' an yaqula ahaduna afakana Rasulullah yuharrimu ala nafsihi ladzait. Ya. Jangan sampai begini. Kan ada dua hal nih. Ada orang yang memang kondisinya terbatas menikmati dunia. Ada orang yang memang mengatur dirinya untuk apa? Membatasi nikmat
dunia. Ya, ada dua hal nih. Nah, jangan kita berkata begini. Dia bilang, Rasulullah itu tidak pula mengharamkan dirinya untuk apa? Untuk menikmati dunia. Tidak. Karena kadang-kadang Rasulullah ada dua kondisi. Kadang-kadang kondisi yang memang tidak bisa ditolak. Kadang-kadang kondisi yang memang bisa diatur. Jadi kalau kita nengok ada saudara kita walaupun dia kaya, untuk dirinya dia membatasi diri, ya, jangan kita salahi. Karena hal-hal yang kayak gini kadang-kadang memang dia sengaja dalam rangka apa tadi? Memenuhi ahwal nafsiyahnya yang sedang tersampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai sini dulu. Adapun ahwal yang kedua al-ijtimaiyah, nampaknya supaya tidak belepotan buru-buru menerangkannya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya, sebelum kita masuk hikmah yang ke-10, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Ada seseorang itu punya ahwal punya ahwal ijtimaiyah. Sambil nanti saya melengkapi dua sifat ini. Al-ahwal nafsiyah ini kan ada dua kategori tadi. Apa tadi? Sesuatu hal yang memang tidak bisa ditolak, bukan pilihannya, sama sesuatu hal yang memang dia memilihnya. Ya, dia memilihnya. Contoh, ya, Mak Pendi pakai gamis. Ini kan pilihan namanya. Aku senang pakai gamis karena sunnah Nabi. Mang Rosik, aku senang pakai sarung karena ada hadis Nabi yang menerangkan tentang sarung. Ya, ada yang bercelana, lain lagi. Aku senang bercelana supaya apa? Gerak rukuknya agak nyaman. Ada lagi macam-macam. Itu bil khiyar namanya. Itu karena pilihan. Contoh Pak Yunus, ngapa nak pakai jaket nih? Ya, musim dingin tidak atau tidak? Itu khiyar dia. Bukan apa-apa aku ni lah tua. Lah itu nak. No. Kalau aku tidak pakai jaket, kaki aku masuk angin, besok aku tidak bisa ke masjid lagi. Loh, itu bil khiyar. Jadi dia pakai jaket itu punya nilai sendiri di hadapan Allah. Jangan kamu nak ngato. Ini aku yakin tadi yang nak ngato tadi. Ya udah katik lawin pengaji pakai jaket. Ya, tidak boleh. Itu punya ahwal nafsiyah tersendiri. Kau ngapa bolok pakai imamah? Nah, ada usah dijelasi. Ya, jadi ada al-ahwal an-nafsiyah tersendiri. Nah, yang dua bagian ini nanti mudah-mudahan pertemuan yang berikutnya kita akan diberi. Mohon maaf, kami tidak bisa singkat-singkat karena takut kaget maknanya tidak lengkap. Kaget kayak tadi itu. Ngapa tidak sholat? Tergantung ahwal. Nah, ini yang tidak beres ini. Makanya kami tidak baca singkat-singkat Bang Rosik. Ini perlu kenapa? Kaget ada wong salah tanggap tentang apa? Tentang penjelasan Al-Imam Ibnu Athaillah, apalagi ini tasawuf, ya. Apalagi ini tasawuf. Ada satu pertanyaan, Siko? Ya, silakan Siko be. Salam. Hah? Baik, ada dalam kadang-kadang kan baca Barzanji juga, Attirillahumma qabrahul karim, terus dirubah jadi syarif. Nggak usah dirubah. Karena gini, ada sifat-sifat Allah itu yang Allah berikan kepada manusia yang artinya juga karim. Karim itu bukan mulia, karim itu pemurah, galak ngenju. Walaupun salah satu makna karim itu apa? Mulia. Kemuliaannya bukan karena sesuatu yang membuat dia mulia, tapi apa? Karena dia memuliakan orang, itu namanya karim. Jadi contoh, Mang Fitri sering berbagi 2.000, 3.000, dimuliakan orang karena apa? Karena dia memuliakan orang, galak ngenjuk, galak memberi, ya. Termasuk karim apa? Kalau ada tamu disambut, ada orang bertanya dijawab, itu karim. Jadi kalau kita menintisabkan makna karim kepada Nabi, tidak salah itu. Kenapa? Karena Nabi diberikan oleh Allah satu sifat Allah apa? Pemurah, pemberi. Nah, kalau kita nak cerita pemberi apa? Betapa Nabi banyak memberi. Bahkan Nabi itu memberi bukan cuma lagi punya,
lagi dak punya, ikut memberi. Ya, jangankan seperti Nabi Sayyidina Ali saja punya sifat karim. Buktinya apa Sayyidina Ali? Ngenjuk duit roti kepada wong yang seminggu dak makan, sedangkan dia 3 hari dak makan. Dia ngomong sama Sayyidah Fatimah, kita baru 3 hari dak makan, ada wong yang seminggu dak makan, jadi masih ada jatah 4 hari lagi kita untuk dapat. Ya, kukira berat kita nak cak Sayyidina Ali, berat, angel. Jadi kalau ada orang nak merubahnya, ya kalau menurut saya kurang tepat. Karena di dalam sifat Allah itu ada yang namanya maknan ishtirak. Kecuali ada sifat Allah yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Apa? Al-khalqu. Apa? Menciptakan. Termasuk apa? Ar-Rahman. Tidak boleh manusia disebut dengan apa? Ar-Rahman. Tidak boleh. Kenapa? Ini sifat murni milik Allah. Kalau Karim, sifat Allah dan sifat yang diberikan kepada siapa? Kepada makhluk. Jadi ada sifat-sifat Allah yang murni, mutlak, haknya Allah. Ada yang bagiannya dijatuhkan kepada siapa? Hamba-hamba Allah. Jadi tidak usah dirubah-rubah, Ustaz. Biarlah atirillah humma qabrahul karim. Tidak usah syaripan. Ya. Kenapa? Aku yakin ulama berzanji ketika nulis itu dia punya ilmu, bukan wong lolo. Ya, kecuali kalau yang nulis itu Mang Israfil mungkin. Ya. Bukan aku nak ngomong Mang Israfil lolo, kemungkinan. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Engkau pula yang merubah ahwal diri kami, ya Allah. Kami hanya minta apapun perubahan ahwal diri kami, tolong bawakan kami untuk wukuf, untuk berada pada sifat-sifat-Mu, ya Allah, sehingga kondisi jiwa ini akan tetap membawa kami kepadamu, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami mohon kepadamu, ya Allah, perlindungan daripada bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa hadir dalam semua ahwal kami, ya Allah. Dalam kondisi bahagia, syaitan berbisik agar kami kufur. Dalam kondisi sulit, syaitan berbisik kepada kami agar kami untuk berpaling darimu, ya Allah, lari untuk mencari kekuatan yang lain kecuali selain kekuatanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, tanamkan juga kesadaran ini terhadap putra-putri kami, ya Allah, sebagaimana Engkau menanamkan kesadaran itu kepada diri kami, ya Allah. Hanya saja kami mohon, ya Allah, kesadaran yang pada diri kami terlambat, jangan Kau buat terlambat kesadaran itu pada diri anak-anak kami, ya Allah. Mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah kesadaran yang cepat dan dilanggengkan sampai kami semua diwafatkan. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ada kata-kata yang mungkin tidak tertata, ada penyampaian yang mungkin tidak teratur, ada kata-kata yang mungkin menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.